Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Siddham. Umat sedharma yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan mengambil tema yaitu air untuk kehidupan. Deburan ombak, gemericik air, segar pelepas dahaga, kesehatan, kesuburan, kemakmuran, tenang, suci, nirmala, kesemuanya itu adalah penggambaran tentang air. Semua tentang kehidupan, semua tentang keheningan dan kedamaian. Matahari dan tata surya menggerakkan air untuk menjaga siklus kehidupan. Bumi 70% terdiri dari air. Manusia 50% terbentuk dari air. Hewan dan tumbuhan berkembang dan bertumbuh karena air. Air begitu berarti bagi kehidupan semesta. Umat sedharma yang berbahagia, dalam perjalanannya agama Hindu di Bali, air memiliki arti yang sangat penting. Agama Hindu di Bali juga disebut dengan agama Dharma atau agama Tirta. Karena dalam setiap struktur kegiatan agama Hindu atau agama Tirta itu selalu menggunakan air sebagai media vital, di mana air adalah sumber kehidupan. Jika tidak ada air, maka kita semua tidak akan bisa hidup. Agama Tirta disebut juga sebagai agama suci. Jika dipaparkan secara etimologi, agama Tirta adalah suatu praktik agama Hindu yang umumnya diamalkan oleh mayoritas suku Bali di Indonesia. Agama Hindu di Bali merupakan sinkretisme atau penggabungan kepercayaan Hindu, aliran Siwa, Waisnawa, dan Brahmana dengan kepercayaan asli lokal jenius suku Bali. Sampai saat ini penggunaan air suci atau tirta masih menjadi unsur penting dalam ritual agama Hindu. Tidak dapat dipungkiri, air menjadi salah satu kebutuhan utama dalam hidup. Manusia mungkin dapat bisa bertahan hidup tanpa makan selama 3 hari. Tapi bagaimana halnya jika tidak minum selama 3 hari? Namun air bersih tidak hanya diperlukan sebagai air minum saja, air juga sebagai pembersih jasmani manusia. Setiap pagi dan sore manusia membersihkan tubuhnya menggunakan air. Memang secara alamiah air memiliki fungsi untuk membersihkan seperti yang tertuang dalam Manawa Dharma Sastra bab 5 mantra 109 sebagai berikut. Abir Gatrani Sudyanti, Manah Satya Sudyanti, Widya Tapobiam Butatma, Budir Jenanea Sudyanti. Artinya, badan dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran dan kejujuran, Atman dibersihkan dengan ilmu pengetahuan suci dan tapa brata, budi disucikan dengan jenana. Umat sedharma yang berbahagia, dalam Yajurveda juga disebutkan, disucikan oleh sinar matahari yang bersih dan tiada celah, sebagaimana halnya air yang bagus mengalir menuju samudra dan naik ke atas menuju angkasa, dan memelihara tanaman obat dimurnikan oleh sinar-sinar matahari itu. Nah, mantra itu hendaknya menjelaskan bahwa matahari atau tata surya menggerakkan air untuk siklus kehidupan semesta. Air dianggap sebagai ibu yang memiliki sifat belas asih, berkeadilan, dan memungkinkan segala makhluk hidup serta tanaman tumbuh dengan baik. Air sangat berperan dalam kehidupan manusia. Apabila suatu daerah terdapat sumber air, maka tentunya daerah tersebut adalah daerah yang subur. Daerah yang subur identik dengan daerah yang makmur dan sejahtera,
sehingga hendaknya sumber air itu tetaplah terpelihara dengan baik, agar air merupakan sumber kehidupan semesta. Selanjutnya dalam Bhagavad Gita juga disebutkan, makhluk berkembang karena makanan, makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan berkembang karena air hujan, air hujan muncul karena yadnya, dan yadnya itu ada karena karma. Atas dasar pemikiran tersebut, kedudukan air dalam Hindu memiliki sumber yang jelas dan penting. Air tidak hanya sebagai unsur yang dibutuhkan secara fisik, tetapi religius yang memiliki kekuatan lebih besar dari kekuatan fisik. Demikian juga dalam kebudayaan Bali, menjadi berbeda nilai dan maknanya melalui proses ritual yang dipayungi oleh agama Hindu. Sebagaimana tertuang dalam teks-teks kitab suci, air kemudian disakralisasi menjadi tirta. Seperti halnya tirta pebiakalan, prayascita, pembersihan, penyucian, pengelukatan, pengurip-urip, penebusan, pepegat, penembak, pengentas, dan lain sebagainya. Demikian pula dibedakan antara yeh, toya, dan tirta. Memperkuat keutamaan air dalam struktur kebudayaan Bali, ia secara sosiologis diletakkan sebagai sesuatu yang biasa yang hanya berfungsi untuk hal-hal yang bersifat fisikal atau sekuler, berbeda dengan toya atau tirta yang sudah mempunyai muatan spiritual dan agama, walaupun ketiganya menunjukkan pada entitas yang sama. Umat sedharma yang berbahagia, mengingat air adalah elemen yang sangat penting dalam agama Hindu, sehingga banyak upacara atau ritual yang bertujuan untuk memelihara wilayah sumber air, seperti halnya kelebutan, pancoran, danau, sungai, dan lautan, sebagai pemberi kesuburan dan kesucian lahir dan dikembangkannya konsepsi Nyegara Giri. Menempatkan segara atau laut dan giri sebagai gunung, sebagai dua tempat yang saling berpengaruh. Ibarat suami dan istri, agar gunung dengan hutan bisa berfungsi dengan baik sebagai penyerap dan penyangga air dan bermakna, maka dilaksanakanlah berbagai upacara seperti Wana Kirti yang bertujuan untuk menyucikan, menghidupkan, memelihara agar hutan tetap lestari. Sementara itu, untuk menjaga pentingnya arti segara yang biasanya menjadi tempat melukat, nganyut, melasti, banyu pinaruh, mapekelem, segara kerti, dan di beberapa kawasan tertentu nyepi di laut. Semua itu dalam rangka meneguhkan, merevitalisasi, dan melestarikan air sebagai sesuatu yang sakral, tetap memenuhi fungsi religius dengan dibalut aktivitas kebudayaan. Umat sedharma yang berbahagia, aktivitas mensakralkan air dilandasi keyakinan tirta yang dibuat melalui rangkaian upacara memberi energi yang berbeda dengan keadaan air yang tidak melalui rangkaian upacara. Melalui ujaran mantra seorang wiku menghidupkan kekuatan air dan menyucikannya, akan memiliki kekuatan dan kualitas yang semakin baik jika diupacarai dan didoakan. Sejalan dengan Profesor Dr. Masaru Emoto, dengan penelitian dalam bukunya The Hidden Mystic of Water, telah menemukan perilaku melekor air dengan suatu perlakuan tertentu yang menyatakan bentuk air sesudahnya melalui doa selalu lebih indah. Umat sedharma yang berbahagia, dengan demikian air amatlah sangat penting dalam kehidupan ini. Air memiliki berbagai manfaat bagi manusia dan seluruh alam semesta. Kita hendaknya selalu bijak dalam mempergunakan air. Demikian juga tetap memelihara dan menyucikan sumber-sumber air, baik melalui ritual keagamaan serta tindakan nyata, sehingga kelestarian air tetap
terjaga. Semoga bermanfaat. Om Santi, Santi, Santi. Om.